Oke. Nah, ini sudah siap ya. Oke, terima kasih semua teman-teman yang sudah hadir di acara iCommunity. Dan ini adalah minggu pertama di hari Kamis, di mana saya diberikan privilege untuk bisa jadi host di acara ini gitu. Dan ini adalah satu hal yang senang banget nih saya bisa berkontribusi ya. Oke, saya diberikan amanah yaitu untuk membacakan atau menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan iCommunity. Oke, selamat malam semua. Terima kasih sudah hadir di acara iCommunity dengan kerjasama kolaborasi antara iCommunity dengan Saraf Hadel. Dan sebelumnya saya mau memberitahu bahwa di iCommunity itu mempunyai visi dan misi, yaitu sebagai komunitas pebisnis, sebagai platform dari komunitas pebisnis dan profesional yang terbesar di dunia, dan misinya adalah merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menemukan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan masyarakat. Dengan tagline yaitu Network, Grow Net Worth. Iya. Oke. Dan kemudian tujuan dari iCommunity yaitu mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang, building resources, business matching, dan referral. Kode etik dari iCommunity yaitu kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Dan kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki. Karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Nah, kami akan berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berdasarkan niat baik. Dan apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, dan bahkan diberi sanksi. Nah, tadi sekilas tentang iCommunity. Sekarang saya akan memperkenalkan program Saraf Hadel. Ya, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu Saraf Hadel itu apa, dan penjelasan singkat ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan tentang Saraf Hadel program. Nah, Saraf Hadel Jakarta program yaitu adalah sebuah program yang dimulai oleh Global Entrepreneurship Network. Dan sekarang ini kurang lebih ada 50 komunitas di seluruh dunia dan di lebih dari 30 negara yang mengadakan acara Startup Hadel seperti ini. Dan Startup Hadel adalah program yang dirancang untuk membantu satu entrepreneur sekaligus memperkuat ekosistem startup lokal, di mana entrepreneur menemukan solusi untuk tantangan yang mereka hadapi melalui keterlibatannya dari komunitas lokal mereka.
Dan tujuan dari Startup Adel adalah membangun komunitas startup lokal, membantu satu entrepreneur di dalam satu waktu. Dan di mana startup-planner mendapatkan bantuan dari member komunitas yang terhubung ataupun terwakilkan dengan istilah kita, yaitu community representative. Nah, dengan cara memberikan masukan dan pandangannya atas ide bisnis yang sedang dikembangkan oleh presenter atau founder startup. Nah, izinkan saya sedikit menjelaskan tentang format Startup Adel. Startup Adel itu biasanya konsisten di satu lokasi pertemuan secara offline, yang mana saat ini kami mendapatkan slot di venue at Amerika, di Pacific Place di Jakarta. Dan untuk versi online, kita lakukan di platform, salah satunya di iCommunity ini. Tapi bukan berarti di iCommunity selalu online ya. Nanti jika pas waktunya, maka kita bisa lakukan secara offline ataupun hybrid. Nah, berikut kurang lebih rundown secara garis besar. Di setiap sesi Startup Adel, terdapat 1 atau 2 presenter yang mempresentasikan bisnis kurang lebih 6 menit. Ini untuk teman-teman presenter ya. 6 ya, berikan masing-masing waktu untuk kalian mempresentasikan bahan presentasi kalian. Dan dilanjutkan dengan Q&A dan feedback oleh community representative dan juga para audiens. Dan pada acara malam ini, community representative juga memberikan sharing yang bermanfaat ya bagi kita semua sesuai dengan keahliannya. Oke, kemudian sebentar. Nah, banyak orang tanya sama saya, gimana ya cara mempromosikan kegiatan Startup Adel ini? Saya bilang saya punya 2 cara sih, yaitu word of mouth dari community, dan kedua dari sosial media. Nah, pastinya dari word of mouth ini kita main sama komunitas, sama government, sama kampus, dan banyak dari mereka memberikan respon yang sangat positif. Dan yang paling sangat positif adalah dari iCommunity, yaitu Bro Juanda. Jadi kita harus terima kasih banget nih ya, sama founder iCommunity yang sangat luar biasa banget nih. Menjadikan Startup Adel ini menjadi program tetap di setiap bulannya, di minggu pertama, di hari Kamis, di program ILC. Dan kedua, yaitu dengan cara sosial media seperti pada umumnya, ya, yang paling kencang di grup-grup yang sudah ada di WhatsApp dan di komunitas, dan di sosial media juga di IG dan macam-macam. Nah, sebenarnya di istilahnya kami di Startup Adel, sesuatu yang kami bilang sukses itu adalah bukan berapa banyak jumlah audiens yang datang. Hari ini ada 20-an. Dan kita senang kalau memang bahkan ada 100 juga kita senang. Tetapi kita lebih fokus kepada para presenter, yang dimana malam hari ini para presenter ini akan diberikan satu pandangan lah ya. Mungkin juga ada teman-teman yang akan memberikan ide dari audiens pastinya. Dan kita juga berharap para audiens ini untuk aktif ya, untuk membantu gitu. Tapi di sini juga kita memberikan teman-teman yang kita tunjuk sebagai community representatif, bukan teman-teman community representatif ini menjadi orang yang paling pintar, bukan seperti itu. Tetapi sebenarnya teman-teman community representatif ini adalah orang-orang yang membantu untuk ya jadi jumpstart ya, jadi trigger gitu kan, kita orang Indonesia, orang Asia kalau suruh nanya duluan pada nggak ada yang mau. Jadi di sini ada teman-teman dari
community representatif ya, ada Pak Ransa dan ada Pak Yus. Oke. Nah, di sini malam hari ini ya, ini adalah mereka yang akan present. Mungkin sudah nggak asing lagi ya, karena sudah di-share di grup di dalam komunitasnya community. Di sini ada 2 presenter, Bu Cuncun dengan nama bisnisnya 1612 Coffee. Nah, ini menarik apa nanti kita dengar ya. Dan dari Pak Rifan Riyadi dari TWS Fat Loss Consultant. Dan kemudian dari komunitas representatif ada Ransa dari founder dan CEO Pepo, nanti akan diceritakan sedikit tentang itu semua ya, sama Ransanya sendiri. Kemudian ini ada Pak Yusantio ya, beliau dari Bandung juga, dan beliau ini memang pelaku di kuliner ya, salah satunya yaitu si daun. Nah, nanti sedikit Pak Yus akan cerita, dan terima kasih Pak Yus sudah mau nih bantu-bantu jadi community representatif di acara Startup Adel ya. Dan pasti terakhir adalah saya sendiri, Edwi Harja. Saya founder Impactner Startup Business School dan juga sebagai organizer Startup Adel Jakarta, dan juga merangkap menjadi moderator dari Startup Adel Jakarta malam hari. Nah, sebelumnya saya bertanya nih sama teman-teman, ada nggak ya yang pertama kali baru datang? Kalau ada, boleh dong kasih emotikonnya atau angkat tangan dengan emotikon pastinya. Oke. Nah, ini adalah acara di Amerika ya. Kemudian bagian dari Startup Adel yang sudah kami jalankan selama ini. Nah, jangan lupa nih teman-teman, tanggal 29 November ya akan ada live di Amerika, dan teman-teman bisa datang untuk ngikutin acara ini. Dan ini adalah satu acara yang cukup senang karena banyak antaranya juga yang sangat excited banget dan ketegangannya lebih tegang daripada dari online. Oke, tapi apapun itu semuanya sama-sama ya, sama-sama keren gitu ya, baik di online ataupun di offline. Oke, saya mengucapkan terima kasih, dan berikut adalah kegiatan Startup Adel yang saya sudah sampaikan. Dan kemudian, nah ini sekarang saya akan sedikit memberi informasi ya kepada presenter dan community representatif, juga kepada audiens. Nah, untuk presenter kita yang pertama kali tampil yaitu adalah Bu Junjun, ladies first pastinya. Dan kemudian sebelum kita mulai, saya akan ingatkan kepada community representatif dan audiens aturan dasar dari Startup Adel Jakarta, do and don'ts-nya. Nah, do-nya yaitu di as a community representative dan audiens itu memberikan umpan balik yang kuat dan membantu presenter memperjelaskan bisnis model mereka. Dan kemudian diharapkan juga kalian memberikan solusi daripada hanya just kritik gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu, lebih fokus kepada memberikan solusi daripada kritik. Dan yang nggak boleh dilakukan oleh CR atau community representatif ataupun audiens itu jangan bertindak seperti juri, karena ini bukan kompetisi pitch ya, ini bukan pitch battle gitu. Nah, dan jangan terfokus hanya dalam keterampilan teknis presentasi. Kemudian juga jangan mengajukan pertanyaan seperti
pakai senapan mesin gitu, nggak berhenti-berhenti. Nah, jika ada yang kayak gitu, nanti saya akan mengingatkan, dan kalau mau bertanya, pastinya akan saya kasih kesempatan. Silakan ajukan 1 pertanyaan, 2 pertanyaan, dengan kalau ada penjelasan, kadang-kadang ada penjelasan yang sebelum bertanya, monggo silakan, kurang lebih setengah menit gitu ya, untuk intronya, jangan kelamaan, karena kita mau variasi dari teman-teman semua yang datang hari ini untuk juga bertanya gitu atau memberikan insight ya. Dan jika ada teman-teman dari community representative ataupun dari audiens yang keluar dari area tersebut di luar konteks bertanyanya, maka saya akan menginginkan untuk kembali lagi ke laptop. Dan untuk para presenter Startup Huddle Jakarta, acara Startup Huddle ini akan diskusi satu arah. Ingat ya, bukan diskusi satu arah, tetapi diskusi 2 arah. Jadi presenter juga bisa nanya. Dan kalau hari ini Bu Cuncun dulu yang tampil, nanti Pak Rifan juga bisa nanya gitu, atau memberikan masukan gitu ya. Sharing idea itu lebih baik daripada diam-diam saja. Kurang lebih begitu. Oke, jadi saya berharap kita bisa sesuai waktu ya. Ini saya lagi setting jam nih, jadi ini sudah mulai pas waktunya. Dan silakan Bu Cuncun, saya akan siapkan bahan presentasinya. Dan nanti 6 menit ya, kita ini kan apa namanya, kasih timer. Oke, sebentar, saya bantu share kan. Nanti kalau sudah siap, tinggal kasih tahu. Silakan Bu. Ini saya cek suara dulu ya. Oke ya, Bagus, Bu. suaranya ya. Oke, Merdu. terima kasih. Merdu. Terima kasih Pak Edi, dan selamat berjumpa ya dengan teman-teman semua. Ini 6 menit yang bakalan jadi sangat berharga buat kita. Saya mau sedikit cerita tentang kopi celup ya. Dan di poster juga udah tergambar nih bahwa Cuncun ini as a salesperson. Jadi ini sebenarnya usaha yang dijalankan oleh anak saya. Jalanin bisnis kopi ini penuh tantangan ya. Saat kita mau jalanin bisnis kopi yang specialty gitu ya, sekarang kan orang bilang kopi yang bagus tuh kopi specialty. Kalau kita mau jalanin bisnis kopi seperti itu, kayaknya sangat terbatas pasarnya. Sebagai sales, saya terima target kan, harus penjualan berapa-berapa. Ini yang memicu saya untuk berpikir bagaimana ya caranya supaya kopi yang bagus itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi jangan sampai kopi yang bagus itu dinikmati oleh hanya sebagian kecil penikmat kopi saja. Mungkin bisa slide selanjutnya, Pak Edi. Jadi seperti yang kita tahu, saat ini kopi ini udah sebagai bagian dari pendukung produktivitas kerja. Apalagi dengan kondisi sekarang ini udah banyak sekali kantor-kantor itu yang sifatnya ini udah apa ya, nggak harus yang namanya gedung kantor gitu ya. Teman-teman kayaknya setuju deh. Udah banyak pertemuan bisnis yang dilakukan di kafe-kafe. Itu mungkin yang dorong kopi itu sekarang menjadi bagian dari jam kantor. Jadi kalau dulu orang pergi ke kafe di luar jam kantor, sekarang udah enggak. Bahkan di kantor sendiri kayaknya kurang asik kalau misalnya nggak ada kopi. Ini udah jadi satu tren lah yang cukup gimana ya, sekarang kayaknya semua orang deh antara business opportunity meeting dan kopi itu udah jadi satu link. Dari pemikiran ini banyak kantor menyediakan mesin-mesin seduh ya, seperti yang nampak di slide, mungkin itu jenis yang paling sederhana.
Tetapi saat mesin seduh ini dipakai, muncul lagi satu masalah. Ampas kopinya ini bermasalah nih. Kalau misalnya di satu perusahaan ada 100 mekanik dan 100 orang itu ngopi, bayangkan tempat pembuangan air mereka ini nampung berapa banyak ampas kopi. Karena nggak semua peminum kopi nanti akan dengan rapihnya membuang ampas kopi ke dalam bak pencucian. Itu juga salah satu yang akhirnya terjadi kalau itu ada di kantor. Tapi kalau misalnya bisnisnya ada di kafe terus juga ya mungkin secara biaya kurang ekonomis juga ya. Jadi berdasarkan ada pertimbangan seperti ini, muncullah ide saya kenapa tidak mempermudah teman-teman yang di kantor ini untuk ngopi. Slide selanjutnya, tolong Pak Edi. Nah, jadi muncul ide saya untuk bikin beberapa puluh tahun yang lalu dimulai kan ada yang namanya teh celup. Kenapa sekarang tidak disosialisasikan aja yang namanya kopi celup? Mungkin di luar sudah banyak ya yang pakai kopi celup seperti ini. Tapi kita di Indonesia kayaknya kurang familiar ya dengan kopi celup seperti ini. Saya belum pernah coba juga nih kopi yang dari Pak Yos, ya dari KK. Tapi ini sih ide sederhana aja dari 1612. Jadi harapan kita ngopi itu jauh lebih praktis, terutama di jam-jam kantor ya. Jadi ini ada contoh kemasan kopi celupnya. Next-nya Pak Edi. Nah, yang kita tawarkan untuk perusahaan adalah seperti ini ya. Desain logo perusahaannya bisa dipasang. Jadi nanti si kopi ini bisa dipakai di internal perusahaan atau bahkan bisa diserahkan untuk jadi gift. Ya, ini kemasan custom yang kita tawarkan. Mungkin ini salah satu keunggulan dari kita. Jadi saat orang lain beli kopi misalnya yang ada aja mereknya di supermarket ya. Nah, kalau dari kita ini menawarkan kemasan custom. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya perusahaan bergeraknya di bidang apa nih? Silahkan, kita bisa desainkan seperti ini. Di samping-sampingnya ada cara informasi perusahaan Bapak Ibu. Next, Pak. Selanjutnya. Nah, yang penting buat kita, masih jelas ya suara saya? Yang penting buat kita ini adalah kemasan yang higienis. Jadi kemasan yang kita pilih ini kemasan yang food grade ya, yang aman untuk makanan dan minuman. Kopi juga punya sifat dia tuh absorb banget ya untuk bau-bauan. Jadi kita sangat memperhatikan di kemasannya. Next, Pak. Slide selanjutnya. Nah, untuk gift kita sarankan desain kemasan yang seperti tadi. Tapi kalau untuk retail kita punya desain kemasan yang jauh lebih efisien ya, lebih harga juga lebih ekonomis lah. Ini yang penting balik lagi tadi yang penting food grade. Ini hanya bayangan saja. Lalu selanjutnya Pak. Nah, lalu ada lagi satu campaign yang cukup menarik yang bisa kita tawarkan kepada perusahaan-perusahaan Bapak Ibu. Kalau dulu-dulu mungkin dengan budget 20-30 ribu, perusahaan bisa ngasih merchandise dalam bentuk barang-barang made in China ya biasanya ya. Tapi kalau sekarang kita bisa ikutan campaign dari pemerintah. Slide-nya loncat ya Pak Edi. Nah, kita bisa ikutan campaign dari pemerintah untuk mendukung UMKM. Karena pada ujung-ujungnya kepuasan pelanggan ini bukti cinta kita.
Jadi kalau ada tamu datang ke kantor kita bisa suguhkan kopi yang berkualitas. Atau misalnya butuh merchandise juga bisa Ya, kita. waktunya sudah mau habis, Bu. Oke. Memang presentasinya juga sementara sekian, Pak. Mungkin bisa dilanjutkan Pak Edi dengan pertanyaan atau bagaimana, Oke, silakan. ya terima kasih Bu Cuncun. Tadi eh, kebiasaan mencet spasi karena mute, Iya, mental dia langsung spasinya. iya. Oke, eh, terima kasih Bu Cuncun sudah Sama-sama Pak. menjelaskan tentang bisnis Bu Cuncun ya. Eh, dan saya akan berikan kesempatan kepada community representative dulu pastinya yang akan bertanya ya atau memberikan feedback ataupun memberikan sharing idea gitu ya. Nah, saya juga memberikan kesempatan kepada teman-teman audiens. Teman-teman audiens kalau mau bertanya boleh raise hand atau boleh chat. Saya berharap nanti pas raise hand saya lihat dan saya berikan mic-nya open kamera, diharapkan juga mau bertanya atau memberikan insight atau apapun, kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya berikan kepada Pak Ransa dulu. Seperti biasa, Ransa bisa share sedikit ya tentang Ransa 1 menit gitu. Siapa Ransa dan ekspertisnya Ransa seperti apa. Kemudian pertanyaan apa yang Ransa mau tanyakan kepada Bu Cuncun, silakan. Oke, baik. Makasih Pak Edi. Terima kasih Bu Cuncun. Wah, luar biasa ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ranza Primero. Saya founder dari PPO Indonesia. PPO Indonesia sendiri adalah fasilitator ya para freelancer dengan para pemilik bisnis, khususnya di kategori untuk digital asset building up. Ini seperti pembuatan desain dari logo, kemasan, flyer, banner, social media design, lalu social media marketing, influencer, lalu ke pembuatan website dan desain website, penerjemah dan juga copywriter. Jadi kami mendukung, khususnya memang kami lagi fokus di UMKM, mendukung UMKM untuk go digital nih. Yang gosipnya sekarang menuju resesi 2023 dan ada badai PSBB lagi di COVID nanti XBB ya akan peak di Maret. Jadi kami mempersiapkan, kami punya produk untuk bisa mendukung UMKM go digital untuk hiring resources dengan budget yang nggak perlu mahal. Itu sih singkat tentang saya dan perusahaan saya. Oke, menanggapi Bu Cuncun luar biasa ya Bu ya. Ini buat saya sih ngeliatnya inovasi ya. Karena memang saya ada beberapa rekan buka kafe kopi Bu. Mereka pun berinovasi dengan nggak lagi di specialty gitu ya. Ada saya contoh teman saya di Mampang itu mereka positioningnya sebagai media Bu. Jadi kerjaannya nggak jualan kopi Bu, bikin event dengan komunitas lain. Nah ini yang saya mau highlight memang menarik Bu. Jadi kopi celup sama fenomena seperti dulu teh celup itu Bu ya, karena kan ini jadi single produk ya sebetulnya. Nah sebetulnya pertanyaannya yang pertama adalah tadi itu sekarang sampai sekarang ini banyak feedback atau banyak menghasilkan penjualan itu dari B2B yang gift-nya itu atau retail gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ngelihat ada potensi value creation yang benar-benar unik Bu. Kayak value creation itu seperti Sariwangi ya. Saya pernah lihat dulu ada satu videonya mereka, papahnya pulang kantor lagi mumet ya, kena nggak tahu ada masalah apa di kantor, tiba-tiba duduk dulu yang ngeteh, terus semuanya lancar bisa cerita. Nah, saya pikir sih kopi celupnya Bu Cuncun punya potensi untuk value creation seperti itu sih Bu. Saya ngelihatnya ya. Jadi pertanyaan yang kedua adalah apakah sudah ada belum value creation? Karena kalau belum ada sayang banget sih gitu. Ya dari saya 2 pertanyaan itu sih Bu. Makasih Pak Edi. Makasih Bu. Silakan Bu Cuncun. Silakan langsung dijawab. Yang pertama ya, tadi pertanyaannya lebih ke B2B atau ke retail. Ya. Sebenarnya saya sih ingin menjangkau kedua-duanya, tapi pasti harus mulainya dari B2B dulu. Karena kalau untuk menuju ke retail ini kan cetaknya harus banyak ya Pak.
segala sesuatu yang dimulai, kita ini UMKM, jadi kita mulainya dari manual dulu. Nah, jujur aja isu kopi celup ini saya lempar belum lama. Jadi sementara ini yang baru coba itu adalah di dalam komunitas kita sendiri, gitu. Kalau saya tawarkan ke perusahaan, mereka juga belum bisa pesan misalnya sampai 5.000 packs kan belum bisa. Sementara kalau kita ini sampai cetak di pabrik itu angkanya memang udah harus sekian, Pak. Jadi sekelas Sariwangi begitu tuh sekali cetak udah 50.000 satu hari, Pak. Jadi kalau untuk menuju ke retail, kita harus tekan biaya dengan cara naikin kapasitas produksi tinggi. Jadi kalau ke retail, doakan saja, Pak. Masih panjang perjalanan kita menuju ke sana. Tapi kalau B2B ini dengan dukungan teman-teman, saya percaya bisa jalan gitu. Walaupun ya masih sedikit-sedikit, Pak, masih 1.000, tapi itu pun udah puji Tuhan. Gitu. Nah, kalau cerita tadi misalnya apakah kopi celup ini sudah memberikan sesuatu kepada teman-teman, setidaknya Pak, saya sekarang sudah berani pesan kopi ke petani itu sekali pesan misalnya 70 kilo, 100 kilo, karena ada kopi celup ini. Kalau saya cuma ngandelin seduhan di kafe, bayangin aja sehari mau ngabisin kopi sekilo aja susah. Gitu. Jadi setidaknya saya di awal sudah memberi dampak yang baik lah kepada teman-teman petani ya di hulu gitu. Dan untuk perusahaan dampaknya tadi Pak, si limbahnya itu udah nggak jadi masalah lagi buat perusahaan, setidaknya itu dengan harga yang ekonomis. Karena kalau di kafe untuk dapat kopi jernih nih hasil seduhan murah-murah juga 15.000 ya. Itu kafe-kafe kecil kan. Kalau sampai kelas Starbucks itu kan tahu sendirilah harganya udah di atas 30.000. Tapi kalau di kita satu kemasan ini nih ya, ini satu kemasan ini saya pasang di angka 29.000 10 kali seduh. Jadi satu kali seduhnya cuma Rp2.900. Hasil kopinya nanti jernih. Untuk disuguhkan ke tamu di kantor, ini it's okay banget gitu. Jadi dari sudut ekonomis buat perusahaan, iyalah. Mungkin itu ya Pak Ransa. Ya, oke. Thank you ya untuk Pak Ransa, ini sudah clear banget dan mengikuti protokol Sarapadel as a community representative, karena sudah 2 kali kalau nggak salah ya. Jadi sudah aman lah. Dan dia juga udah jadi presenter di Amerika waktu lalu, jadi dia tahu banget. Nah ini yang kita lagi mau spread the words untuk teman-teman semua, agar supaya tanya jawabnya atau feedbacknya itu semua lancar. Oke. Nah, saya berikan kepada Pak Yus. Silakan Pak Yus, sama seperti Pak Ransa. 1 menit tentang Pak Yus dan kemudian apa yang mau ditanyakan. Baik, selamat malam semuanya, Bu Juncun. Semoga semuanya sehat ya. Saya Yusantio dari Sidaun. Sidaun sendiri adalah cemilan olahan berbentuk keripik dari bahan dedaunan. Kenapa sih kami memilih dedaunan sebagai produk kami? Boleh dikatakan sekarang banyak sekali di retail snack yang enak dan unik, tapi yang bernutrisi jarang sebetulnya. Kalau kita perhatikan, apalagi kalau di minimarket sangat jarang sekali. Kebanyakan di premium market. Nah, inilah yang mendasari kami membuat cemilan bernutrisi. Saat ini kami baru mengolah dari daun singkong dan daun pepaya, dan hari ini kami sedang R&D di daun ginseng Jawa dan daun kelor. Nah, dari situlah sebenarnya modal kami dulu modal dengkul, modal nol. Kami dari startup teknologi ke food startup. Dari startup teknologi ke food startup sangat jauh kan. Nah itu pivot kami kejauhan. Tapi kami nggak nyangka juga sih bahwa ternyata walaupun dari recehan, bulan ini kami bisa ekspor juga ke Australia dan kita lagi bidding dengan Malaysia. Mudah-mudahan kita satu kontainer bisa ngirim bulan depan. Nah untuk Bu Cucun sendiri, jujur saya penikmat kopi, sangat penikmat. Nah ini yang di depan saya itu kopi ini. Ini espresso Toraja. Saya itu emang tukang explore kopi dan saya punya alat sendiri di rumah.
untuk bikin espresso itu. Karena kalau kopi selain espresso saya nggak masuk. Ya untuk meningkatkan, kalau buat saya itu meningkatkan imun kayaknya mah, semangat kerja. Nah, pertanyaan saya ke Ibu, apakah saat ini Ibu sudah melakukan apa ya, semacam riset pasar ataupun kerjasama dengan institusi atau akademisi tentang produk ini? Karena Sidaun sendiri boleh katakan kemarin kita sudah melakukan riset, kita kerjasama dengan IPB, UGM, dan riset ini gratis sebetulnya. Mereka membantu kita gratis. Mereka juga sendiri senang kalau bisa membantu UMKM-UMKM. Nah, apakah Ibu sudah melakukan riset pasar untuk kopi ini? Karena produk Ibu ya unik menurut saya. Selama ini kan ya kopi itu diseduh, dan selama ini kan kopi itu boleh katakan kalau dulu identik dengan orang tua kalau kopi itu. Nah sekarang anak-anak muda itu pada ngopi, Bu. Iya. Kalau Ibu pernah jalan ke perempatan Antapani yang ada flyover itu, ada yang namanya mau kopi itu ramai tiap hari, nggak peduli hari apapun. Nah itu mungkin bisa jadikan acuan, ya intinya bisa juga kita copy paste di sana itu seperti apa vibes-nya, kita lihat, kita coba copy paste ke Cafe Ibu misalkan seperti itu contohnya aja. Nah itu tentang riset pasar. Yang kedua, apakah selama ini sudah ada feedback dari konsumen, Bu? Feedback konsumen. Nah, yang saya tadi menarik itu lihat kemasan Ibu. Karena dulu kemasan Sidaun itu sama, kemasan kita plastik awalnya. Kemasan plastik kita jual harga murah di pasar middle low, dan akhirnya nggak laku. Saya punya mentor akhirnya, salah satunya Pak Edi, coach saya. Akhirnya saya mencoba ganti kemasan, kita beri nilai tambah, kita jual ke pasar dengan harga 4 kali lipat di pasar, harganya mahal, tapi karena pasarnya tepat, yaitu semua tergantung kita meriset pasar. Makanya ya saya tanyakan, sudah melakukan riset pasar atau belum? Karena kalau Ibu memberikan apa ya, isinya pasar itu ada middle low, middle up. Jika Ibu merubah saja sedikit kemasannya dengan harganya, misalkan yang kemasan hijau tadi, pot saya tahu harganya 1.500 per piecesnya. Saya itu bikin kemasan cetak hanya dengan 1.900, hampir sama. Rasanya apa harganya cuma beda 400, tapi saya bisa membalikan harga sangat tinggi. Intinya desain kemasan harus menarik. Karena desain itu boleh katakan investasi awal sekali tapi seumur hidup desain itu. Makanya desain itu harus cari orang. Ibu kalau misalkan jual kemasan desain Ibu menarik, kemasan Ibu lebih bagus, Ibu bisa menjual di pasar middle up, harganya bisa berkali-kali lipat, Bu. Apalagi kopi untuk saat ini. Betul. Ya mungkin itu aja masukan dari saya. Iya. Terima kasih. Berarti lebih masukan ya. Iya. Ya, tapi pengen yang riset itu pasar apakah sudah dilakukan atau belum, dan pengen tahu sih feedback kopi Ibu dari masyarakat selama ini. Ya. Saya sudah melakukan riset pasar itu. Jadi kebetulan di 16-12 ini kan kita tim ya, kita tim ada 3 orang. Saya lebih ke jualan, lalu ada tim saya namanya Pak Peter. Beliau lebih banyak belajar tentang kopinya itu sendiri loh, dari hulu ke hilir. Anak saya lebih ke marketingnya ya. Jadi kami ini sudah berangkat ke kebun, petik buah kopi dari segar, lalu diproses, karena kebetulan Pak Peter juga QP ya, seorang Q prosesor yang bersertifikasi internasional. Lalu kita juga di tempat kita ada mesin roasting sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang butuh profiling kopi, silakan boleh berkunjung ke tempat kita. Sampai akhirnya kopi diseduh ya. Kita sudah coba tes pasar. Tadinya di awal pastilah semua orang punya pikiran saya mau jual biji kopi ke kafe-kafe. Tapi waktu kita jalanin, kafe selalu bilang saya sudah punya biji kopi. Itu jawaban yang sudah sangat umum akan kita hadapi. Oke, kalau kafe sudah punya biji kopi, pastilah waktu mereka buka udah punya. Saya mau coba turun ke kelas paling bawah. Saya bilang, oke, saya akan sales kopi ini ke warung-warung kopi. Jadi saya nggak peduli yang jualannya pakai sepeda, pakai roda, pinggir jalan, warung, semua akan saya masukin. Di situ saya tidak punya, nggak kena gitu loh.
Waktu saya coba masukin ke sana itu nggak kena, Pak. Jadi saya udah coba tes pasar ya. Waktu di bawah itu saya nggak kena, saya ambil langkah coba saya naik one step ahead gitu. Saya naik ke kelas kantor. Nah, waktu itu disurvei, ternyata kelas kantor ini yang kosong, yang masih belum tersentuh. Gitu, Pak. Jadi kantor masih masukin mesin kafe ke kantor atau orang kantornya yang ke kafe. Gitu. Jadi dari sanalah saya ambil oke, target pasar saya akan saya tentukan adalah teman-teman yang berkantor. Apa sih yang dibutuhkan? Praktis, murah, lalu menjawab permasalahan kantor, itu yang akhirnya bikin kita bikin kopi celup ini. Terus kenapa akhirnya muncul ide kemasan-kemasan seperti ini? Ya karena buat kantor ini jauh lebih menarik ya kalau ada brand-brand. Jadi ini saya desainkan kalau saya mau ketemu calon klien, Pak. Saya udah bikin dulu nih seperti ini. Ini contoh desain dari kita. Waktu saya ketemu calon klien saya udah bawa ini. Nah, ini saya kebetulan ada Suzuki Kebayoran ya. Jadi saya udah langsung desainkan aja supaya sekali ketemu bisa closing sales. Ini maklum nih saya dari timnya Pak Juanda. Sales banget ya kita ya Pak Edi. Keren. Karena apa, Bu? Ini memang salah satu wadah untuk memperkenalkan apa yang sedang Ibu buat gitu ya. Makanya pertama kali saya dengar dari Bu Junjun cerita. Saya responnya sama seperti Pak Yus karena saya senang mencoba kopi dan ada bikin mesin kopi juga di rumah yang untuk kompunya, dan itu menurut saya ini sesuatu yang menarik gitu ya karena di bundling dengan brand bisa membantu meningkatkan brand dari atau meningkatkan prestis lah dari kantor itu sendiri, dan ini menurut saya worth it untuk diangkat gitu, dan saya pikir ini solusi yang bagus banget ya untuk bisa diberikan kepada para perusahaan, dan saya berharap acara dari Sarap Andal malam hari ini juga bisa memberikan dampak yang baik dan bisa langsung ada yang calling Ibu untuk bertanya lebih lanjut. Nah, ini saya mau membacakan pertanyaan dari Coach Jos. Nah, ini mau tanya apa saja kelebihan kopi celup 1612 dibandingkan kopi saset yang ada di pasaran. Dan kan kalau bicara nggak ada limbah, sama-sama nggak ada limbah. Dan kedua, kopi yang dipakai apakah Robusta atau Arabica? Silakan, Bu. Oke, thank you. Halo Pak Jos, ketemu lagi di sini. Yang dipakai Robusta dengan alasan di kita ini masih seneng ya kalau namanya kopi itu ketemu gula aren atau ketemu susu. Nah, yang saya sarankan di sini adalah Robusta. Kenapa? Karena secara rasa lebih oke. Lalu kalau ketemu Arabica tuh susu tuh cenderung mudah pecah, Pak Jos. Jadi untuk kepraktisan aja dan untuk efisiensi harga kita sarankan Robusta. Satu itu. Lalu tadi nanya soal kelebihan dari kopi 1612, kita ini asli biji kopi ya. Kita pegang hasil lab dari Sukovindo. Sukovindo itu lab yang ditunjuk oleh pemerintah resmi ya. Jadi kalau yang lain nggak berani itu tulis kopi asli. Kalau kita kopi asli. Yang kemarin Pak Edi coba juga masih bentuknya biji kopi ya Pak Edi ya. Sengaja kita belum grind, jadi ketahuan itu biji asli. Mungkin itu kelebihannya, jadi dengan harga di bawah Rp3.000, Bapak bisa nikmati kopi asli. Gitu. Lalu tadi ada pertanyaan yang kedua, apa ya Pak Edi? Tadi Robusta atau Arabica udah dijawab kayaknya, Bu. Udah dijawab. Ya, tadi kelebihannya. Oh ya, soal ampasnya, apa bedanya? Ampasnya, limbahnya.
Oke, kalau kita minum seduhan kopi yang tanpa ampas itu kan udah dibilangnya kopi apa ya, kayak Nescafe gitu. Ya. Oh, kopi instan. Nah, kopi instan itu hasil ekstraksi, Pak. Jadi kopinya udah diseduh dulu, lalu dengan pemanasan sekian, dengan penambahan zat-zat tertentu, akhirnya kembali mengkristal. Jadi itu udah over proses, Pak. Gitu. Saya sih nggak menjudge itu baik atau buruk, tapi saya cuma mau kasih tahu aja perbedaannya apa. Kalau yang kita dari biji langsung diseduh, kita cuma jaga aja supaya ampasnya itu bisa lebih mudah terkontrol di kantor-kantor. Tapi kalau yang kopi dari Pak Jos, saya tahu ada juga, itu juga keren banget, dengan proses pendinginan juga itu luar biasa. Itu udah bagiannya high teknologi, Pak, bukan di kita UMKM. Mungkin bisa menjawab pertanyaan Pak Jos ya. Oke, thank you untuk Coach Jos pertanyaannya. Ya, teman-teman semua, siapa lagi yang mau bertanya untuk sesi dengan Bu Chun Chun ini? Saya buka kesempatan untuk teman-teman ya. Kalau mau langsung tanya boleh open mic, bisa langsung. Kalau mau chat juga boleh. Nah, saya reminder sedikit untuk teman-teman semua yang memang teman-teman mau menjadi presenter seperti Bu Chun Chun dan Pak Rifan malam hari ini. Teman-teman bisa infokan kepada saya. Saya ada di grup, kemudian atau Bu Delisa. Dan kita akan ada setiap Kamis minggu pertama di ILC. Dan kalau memang pas kebetulan teman-teman ada yang bagus banget dan udah punya traction, bisa bicara dengan saya. Kita juga punya slot di @Amerika offline sebulan sekali juga, dan itu hari Selasa malam. Oke, saya akan kembali ke Erlina. Nah, ini ada pertanyaannya. Saat ini sudah masuk ke company mana saja kalau boleh info? Ya, yang tadi saya udah sedikit cerita sih ya. Sementara ini saya masih mensosialisasikan tentang kopi celup ini di kalangan UMKM. Jadi kebetulan buat teman-teman yang ada di Bandung juga besok hari Minggu tanggal 6 silakan hadir di Gedong Sate. Jadi ada satu kebanggaan tersendiri ya buat 16-12 nih udah berkali-kali lolos seleksi ikutan pameran yang diadakan oleh dinas-dinas pemerintah. Kebetulan besok yang bikin pamerannya itu dari 6 ikatan alumni Unpad, ITB, Unpar, seru deh kalau mau datang. Jadi tadi juga menjawab pertanyaan Pak Yos ya, Pak. Kebetulan 16-12 ini di bawah binaan pendidikan tinggi Universitas Terbuka, Pak. Jadi kalau tadi Pak Yos dari IPB ya, kebetulan kita ini dari Universitas Terbuka. Tapi ke depannya kita mau ada penelitian Kaskara, mungkin kita juga nanti akan dibantu sama IPB, Pak. Jadi kita aktif banget di UMKM, makanya di kemasan belakang kita selalu ada tulisan dukung UMKM. Mungkin bisa sekalian menjawab pertanyaan Bu Evelyn juga ya, Pak Edi. Ya, silakan Bu Evelyn juga Nanti ada nanya nih Bu Evelyn di chat. Ya, betul. Iya. Bagaimana dibutuhkan untuk scale up, Bu? Ya, itulah. Yang jelas pasti kolaborasi lah, Pak. Lewat komunitas, itu pasti powerful banget. Udah pasti itu jawabannya, Pak. Kita ini UMKM tiga yang katanya bakalan gelap ya. Itu sebenarnya gelap nggak berarti suram, Pak. Gelap bisa berarti belum kelihatan. Nah, kemarin ini yang bicara ini kan di forum waktu kita ketemu di Jakarta Barat ya, Pak. Pak siapa ya? Ada yang bicara seperti itu saya setuju banget. Jadi tanpa kolaborasi, tanpa komunitas ya kita ini bukan siapa-siapa, gitu aja. Agree, betul. Oke, sepertinya slot untuk Bu Chun Chun sudah selesai, dan terima kasih ya untuk Bu Chun Chun dan masih harus stay di sini
Pasti, Pak. Boleh bertanya juga Siap. pas sesinya Pak Rifan ya. Rifan. Oke. Dan tadi udah di chat tuh ya sama Pak Yus. Wah, ini akan ketemuan nih di Gedung Sate. Iya. Silakan. Nanti Ya. datang ke Gedung Sate. Oke, senang banget untuk bisa mengkonekkan satu dengan yang lain ya. Dan pastinya kalau Pepo malam hari ini semakin mantap karena semua servisnya Pepo bisa dipakai. Oh ya, sorry Pak. Sebentar, mungkin ada info aja ya. Tanggal 6 kita ada di Gedung Sate. Lalu tanggal 22 kita akan ada di Jakarta. 100 UMKM dari seluruh Indonesia yang terseleksi. Puji Tuhan kita masuk. Lalu tanggal 26 itu akan ada Bandung Coffee Night. All day 50 penyeduh kopi akan berkumpul di Kiara Park. Jadi buat pecinta kopi di Kota Bandung atau Jakarta bolehlah main ke Bandung tanggal 26. Oke, mantap Bu. Oke, thank Oke. you untuk informasinya Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita balik ke ke Pak Rifan. Oke, nah sekarang saya panggil Pak Rifan untuk mempersiapkan ini ya, bahan presentasinya. Oh iya, paling saya pakai bantuan sedikit ya. Boleh. Iya, begini presentasinya. Apakah saya langsung mulai aja, Pak? Langsung saja, Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Edi, juga Ibu Junjun, keren banget tadi presentasinya. Terima kasih juga buat community representatif, buat Pak Ranza dan juga Pak Ranza ya. Iya, terima kasih Pak. Untuk kesempatannya juga buat teman-teman. Halo, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Rifan. Saya adalah seorang konsultan dari tim Together We Success. Nah, di sini kita mau menceritakan suatu cerita gimana sih kita bisa sehat tapi nggak harus menyiksa. Karena itu yang kepengen untuk semua orang gitu ya. Nah, di sini di tim kita mau membantu menyelesaikan sebuah masalah kesehatan. Yang sebenarnya mungkin teman-teman di sini semua udah tahu dari dulu yang namanya obesitas. Itu udah banyak banget digembar-gemborin dari dulu, dari tahun 2000 atau tahun berapapun, itu semua adalah sebuah masalah kesehatan, betul ya. Dan diawali dari program fat loss inilah, kita mau membantu untuk menyelesaikan masalah mereka yang memiliki keluhan berat badan, untuk menggunakan cara yang sustainable dan applicable buat semua kalangan khususnya. Jadi, program di Together with Success, polanya paket program bersama dengan konsultannya ini, kita mau bentuknya untuk semua kalangan, mau dari itu yang anak kecil sampai lansia itu semua bisa gitu, karena di kami itu result itu adalah assetnya. Seperti yang kita tahu, ini saya mau sharing sedikit aja soal data ya. Jadi memang yang namanya obesitas itu salah satu penyebab kematian yang tertinggi, 5 tertinggi. Kalau lihat dari tekanan darah tinggi atau polusi dan merokok, obesitas pun tetap masuk di nomor kelima sebagai pembunuh tinggi. Jadi memang ini adalah masalah global juga. Dan tentunya kalau di Indonesia sendiri, ya ini hanya sedikit artikel dari yang saya bisa bagikan juga, mungkin yang teman-teman juga udah tahu semua di sini, yang namanya obesitas itu pasti naik pesat, apalagi kemarin ya, waktu lagi COVID, dan akhirnya kita terpaksa harus lebih sedikit mobilitasnya ada di rumah. Nah, akhirnya meningkatlah yang namanya obesitas itu, dan dari situlah justru akhirnya banyak timbul lagi masalah yang namanya masalah kesehatan. Dan kata orang itu jadi sehat tuh susah ya. Susah tuh dalam artian kadang kalau misalnya kita mau cek kesehatan kita aja biayanya cukup lumayan. Kalau misalnya ngelihat ini ada satu ilustrasi aja sih. Jadi bentuk sebuah daftar harga kalau misalnya kita mau ngecek medical check up standar pemerintah itu harganya kurang lebih kira-kira berapa. Jadi bisa dilihat di sini ya, buat yang TKI, MCU standar lengkap ada sekian. Ya memang ini untuk berbagai kalangan tertentu, tapi hitungannya aja untuk yang pemerintah aja seperti ini, apalagi yang swasta. Mungkin seperti yang kita tahu sendiri harganya ya. Dan apalagi nih, yang namanya living healthy, itu juga kadang-kadang susah ya, apalagi yang susah makan. Saya juga suka makan, khususnya yang suka kuliner. Kalau misalnya ngelihat makanan-makanan ini, ya namanya nasi Padang, namanya ayam goreng ya, kita orang Indonesia yang kulinernya berbagai macam, wah sayang banget kalau misalnya ngelewatin itu semua gitu. Dan kayaknya kalau jadi orang Indonesia susah banget ya untuk hidup sehat gitu.
katanya gitu. Nah, tapi kita di sini mau kasih solusi. What if? Bagaimana kalau misalnya nih mau jadi sehat di kita bisa jadi sesuatu yang bisa didapatkan dan long lasting. Akhirnya dalam artian bisa terus-menerus. Karena di cara sehat di kita, di tim TWS ini bisa dipakai sampai seumur hidup. Karena itu yang nanti kita ajarkan, makanya bentuknya adalah coaching. Gitu. Dan pemeliharaan kesehatannya dengan suplemen olahan superfoods, hasil penelitian dan terjangkau sebagai one-stop solution buat teman-teman yang butuh untuk meningkatkan kesehatannya juga, untuk maintenance-nya juga, kita one-stop solution. Jadi selain juga untuk mengurangi obesitas dan juga untuk segala keluhan kesehatannya, kita ada solusinya di sini. Begitu. Kalau misalnya mau dibilang, sebenarnya untuk masalah obesitas tuh solusinya banyak ya. Kita bukan salah satu pionir atau yang terbaru yang idenya cukup unik seperti Ibu Junjun, keren banget sih. Kalau saya lihat, ya Ibu Junjun idenya, wah luar biasa gitu ya. Satu kopi celup yang belum pernah kedengeran kemarin-kemarin gitu ya, baru digemar-gemurin lagi, bisa inovatif. Dan memang kalau saat ini bisa dibilang solusinya ada, di luar sana juga banyak. Tapi bedanya sama di kita apa? Di sini kita value-nya datangnya dari orang-orang yang mendapatkan hasilnya secara nyata. Terkhususnya saya sendiri juga adalah salah satu orang yang sudah mengalaminya begitu. Jadi sudah dibuktikan sendiri oleh para konsultan dan ahlinya juga karena kami juga memakai produknya dan polanya juga begitu. Dan ini semua hasil dari penelitian juga, bukan dari hasil trial and error begitu. Istilahnya kalau misalnya kita mau banding-bandingin nih, kira-kira kalau misalnya pengen untuk jadi pribadi yang punya kesehatan yang prima dan tampil menarik, itu biayanya kira-kira berapa? Ini hanya sebuah ilustrasi ya, Bapak Ibu. Jadi tidak pasti, tidak tetap, tapi kurang lebih lah kalau misalnya mau kecantikan aja, ada biayanya macam-macam seperti ini. Dan ini yang setahu saya sih masih dari luar, belum dari dalam. Kalau misalnya mau ngomong kesehatan dari dalam, anggaplah misalnya kita mau catering, itu pun ada biayanya. Terus kalau misalnya mau olahraga, mau punya fitness dan lain sebagainya, membership ada biayanya. Dan juga misalnya mau tambah lagi suplemen dan sebagainya, anggaplah kurang lebih kita ambil satu garis tengah nominal lah ya. Sekitar nominal ilustrasinya mungkin sekitar 2,5 juta sampai 5 juta per bulan hanya untuk menjaga kecantikan dan kesehatan kita secara pribadi. Nah, kalau misalnya kita bisa kasih solusi ini, harga sehat dan tampil cantik menarik ala TWS itu berapa sih kira-kira? Kalau di kita, untuk bisa jadi cantik dan untuk bisa jadi sehat, cantik, ganteng tentunya ya, buat semua orang, kita ketika join di TWS selama 90 hari dan kita dampingin oleh konsultan yang sudah di training juga oleh ahlinya, kita bisa bilang harganya itu cuma 177.000 per hari aja selama ikut program. Gitu. Dan semua ini adalah orang-orang real, orang-orangnya asli, mereka semua yang sudah pernah ikut join di program dan mereka yang menikmati hasilnya. Begitu. Termasuk saya sendiri. Nah, ini saya cerita sedikit ya soal testimoni saya lah. Kenapa saya sebenarnya bisa join di TWS ini? Karena kemarin saya badannya ini yang paling kiri, ini beratnya udah sekitar 89 dan 90 kilo ada lah. Dan baju semua udah size-nya double XL, udah yang pasti kalau mau dibilang udah mencoba berbagai cara, sudah mencoba berbagai diet mulai dari yang nggak bayar sampai bayar, sudah. Tapi ternyata tidak ada hasil. Sampai akhirnya saya bertemu platform ini bersama dengan istri juga. Akhirnya kami berdua ternyata menjalani program ini tuh enak ya gitu. Dan ternyata bisa dijalanin terus-menerus sampai sekarang. Jadi, Pak Rifan, waktunya sudah selesai. Oh iya, oke. Baik. Siap. Oke, jadi saya konklusi aja. Jadi ini adalah hasilnya saya. Dan ini juga adalah hasil dari tim dari TWS. Dan saya juga yakin kalau misalnya mereka semua bisa seperti saya, mungkin teman-teman juga ada kepingin juga, pasti bisa juga untuk join di TWS. Begitu. Sekian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih untuk presentasinya dari Pak Rifan. Ini kemarin sempat kita ngobrol ya. Jadi ini sudah menarik nih yang diceritakan. It's about the story gitu ya. Nah jadi langsung saja Pak Yusantio bisa memberikan insight atau mungkin mau bertanya. Kalau Pak Yusma jangan jangan ngambil program ini, udah kurus ya Pak.
Kita yang belum, Pak. Anda, Pak. Yang Stabil kurus Pak nggak dari dulu tambah kurus Pak. kok Pak di sini. Malah Oh, mantap. yang berubah istri Pak. Oke, apa kabar Pak Rifan? Sehat ya? Oke. Baik Pak, terima Wajahnya sih kasih. cerah banget, cocok banget ini. Programnya berhasil berarti. Beratnya berapa Pak sebelum program Pak? Sebelum program saya di 90 kiloan Pak. Sekarang? Sekarang saya di 66 kilo. Berapa lama tuh Pak? Setelah program itu 90 hari sebenarnya saya nggak langsung 66, saya langsung di 70. Jadi setelah program karena kita udah dapat polanya ya, kan diajarin sama konsultannya, terus kita terusin aja sampai sekarang gitu. Dan memang bisa dipakai banget polanya. Karena polanya memang seperti orang normal aja makannya. Gitu. Dan akhirnya saya sekarang beratnya sudah di yang ideal, Pak. Di 66-67 kilo. Gitu. Sama sebenarnya kita fokusnya kan memang di komposisi badan, Pak Sandio. Gitu. Jadi kita fokusnya di sana. Siap. Keren. Nah ini kan boleh katakan Terima kasih. target marketnya kan udah kelihatan kan. Jadi nggak usah berpikir lagi siapa sih target marketnya, nih udah jelas kan. Betul. Nah ini kan kebanyakan itu kan yang terjadi itu buat pasangan-pasangan yang belum nikah kan kadang-kadang suaminya dulunya langsing, udah menikah berapa tahun besar, ataupun terjadi sebaliknya. Mungkin itu kan jadi targetnya mungkin ya. Nah, iya, itu saya Pak. Betul. Nah, untuk program ini sendiri kan boleh dikatakan banyak juga yang belum tahu nih program ini. Ini kan programnya baik nih buat kesehatan ini, sangat baik. Nah, mungkin yang saya tanyakan cara promosi seperti apa sih yang udah dilakukan sama Pak Rifan selama ini? Karena kan boleh katakan di Bandung Pak ya atau di mana? Di Jakarta? Kalau saya domisilinya di Bandung, tim saya sih ada di berbagai kota juga. Oh. Karena memang ini sistemnya MLM Pak. Betul. Mungkin pertanyaannya yang pertama, cara promosi apa yang udah dilakukan sih untuk apa? Untuk memperkenalkan program Bapak ini ke masyarakat. Karena kan khawatirnya kalau kita promosi tidak sesuai target market malah sayang juga. Itu yang dikhawatirkan para startup itu kan. Kemudian yang kedua, program ini kan setidaknya harus memberikan jaminan ya, jaminan perubahan. Misalkan terjadi dalam waktu berapa bulan perubahannya tidak sesuai ataupun perubahannya tidak terlihat lah. Apa pernah ada konsumen yang komplain atau seperti apa dan cara menangannya seperti apa sih sebetulnya yang ingin saya tahu itu. Karena itu penting juga loh, karena kan mungkin juga karena karakter orang itu beda-beda karakter orang itu. Ada yang bisa nerima, ada yang tidak bisa nerima. Seperti itu. Mungkin itu aja pertanyaan, Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Yusantio. Boleh saya jawab ya? Jadi untuk yang pertama, bagaimana kita mempromosikan, istilahnya bukan mempromosikan ya, kita lebih ke sharing sih. Jadi intinya adalah semua teman-teman kita yang ada di TWS ini, semua train consultant yang ada itu memang adalah dulunya juga orang yang sudah join dan sudah melewati programnya. Jadi kita semua adalah testimoni hidup, living testimoni. Semua orang adalah orang-orang yang pernah pakai. Dan cara kita sharing sebenarnya di kita lebih ke word of mouth sih Pak. Gitu. Jadi organically aja, kalau misalnya memang dia lebih suka sharingnya di social media juga boleh, karena kan yang namanya dari gendut ke kurus itu sangat noticeable ya Pak ya. Benar nggak? Jadi kalau Bapak kenal saya 2 tahun yang lalu sama lihat saya sekarang, pasti Bapak nggak kira saya orang yang sama. Gitu. Dan pasti nanya, oh ini Rifan yang sama gitu. Dan ya just as simple as that. Dan orang juga akhirnya kan nanya gitu kan. Dengan organically kita akan ajak ngobrol dan mungkin ternyata setelah ngobrol, oh cocok sama programnya, setelah dijalani, oh bisa dinikmati juga. Dan akhirnya dapat hasilnya. Gitu Pak. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, apakah ada yang pernah sampai nggak dapat targetnya? Ada Pak. Ada, tentunya ada. Tapi kenapa? Itu berbagai faktor memang. Tapi pada intinya adalah karena kita sistemnya konsultasi, jadi kita bentuknya kerjasama ya Pak ya istilahnya. Jadi saya dan Anda sebagai klien, kita kerjasama. Gitu. Jadi saya akan bantu
buatkan polanya, saya akan bantu untuk awasi selama 90 hari, temenin Bapak Ibu atau misalnya siapa kliennya supaya bisa mencapai targetnya. Tapi Bapak Ibu juga tolong ikuti apa saran saya, begitu. Karena memang kadang-kadang suka ada aja Pak yang pengen coba pakai cara sendiri, gitu. Jadi akhirnya nggak sesuai target, gitu. Karena ngerasanya ya kemarin saya pakai ini bisa, ya tapi kalau di kita memang beda caranya. Dan terbuktinya kenapa? Karena kita punya hasil Pak, kita punya result. Semua orang yang udah join di Tiabadis ini ada hasil Pak. Bukan cuman dia mengurangi berat badan, karena kita memang fokusnya di komposisi badan Pak. Jadi ada yang namanya visceral fat, ada yang namanya lemak tubuh, ada yang namanya massa otot, itu semua kita fokusnya di sana. Jadi mengembalikan komposisi idealnya tubuh seseorang. Begitu Pak. Mungkin bisa menjawab Pak Santio. Dan itu dalam 90 hari ya targetnya ya? Kalau rata-rata dalam 90 hari, tapi tetap balik lagi karena kita sistemnya ini sangat customizable, karena memang ada juga yang klien-klien kita yang mungkin beratnya sekitar 140 kilo, 150 kilo, itu juga ada penyesuaian juga Pak, gitu. Jadi nggak selalu harus 90 hari, minimal itu adalah 90 hari, betul Pak. Begitu. Ya, mungkin diskusi coba kayaknya. Oke, terima kasih Mas Yantio. Oke, thank you Pak Yus. Nah, sekarang saya lempar ke Ransa. Silakan Ransa. Oke, thank you Pak Edi. Thank you Pak Rifan. Keren banget ya. Ini saya salah satu orang yang dari kurus ke gendut, Pak. Nggak apa-apa, terasa. Oke, saya penasaran Pak. Saya ditawarin banyak sih konsultasinya juga ya. Saya penasaran kompetitor utamanya siapa Pak TWS ini. Lalu perbedaan dari treatmentnya itu apa gitu. Selain testimoni ya, karena saya juga dikasih beberapa testimoni yang kurang lebih sama dengan Pak Rifan punya gitu ya. Jadi cuman saya penasaran sih Pak, penasaran kompetitornya siapa gitu ya. Yang karena saya juga sempat ditawarin programnya Prodia Pak, fat loss-nya Prodia. Jadi maksudnya ada memang brand yang sudah besar, malah itu sudah nasional. Mereka punya program yang sama itu fat loss gitu ya. Nah itu saya cuma penasaran pembedanya apa sih Pak sampai orang itu akhirnya mau join dan konsultasi gitu ya. Seperti itu sih Pak. Terus yang kedua menarik nih Pak karena tadi yang tadi disinggung Pak Yus itu tentang jaminan ya Pak ya gitu ya. Saya sempat terpikir apa mungkin ya Pak Rifan bikin programnya termasuk dengan cheating day-nya Pak, kerjasama mungkin dengan Bu Widya yang punya donat gula gitu ya Pak. Jadi kan itu kan jadi kalau saya ngelihatnya positioningnya mungkin bisa jadi lebih ringan Pak penerimaannya. 90 hari 3 bulan, 1 bulan 1 kali makan donat oke lah Pak. Nggak tahu ya apa mungkin nggak? Tapi saya nggak tahu ya apakah memang strict programnya memang nggak ada cheating day atau memang ada. Nah kalau memang ada mungkin bisa dikolaborasi seperti itu ya karena kalau saya melihatnya yang susah itu saya punya banyak teman yang susah itu mendisiplinkan kesukaan makan Pak yang karbo-karbo ini loh gitu ya. Kayak ada yang suka karbo dan lemak gitu kayak misalnya saya sukanya kambing, saya sukanya roti itu waktu masuk program itu Pak, wah itu luar biasa berat gitu ya. Saya sih cuma ngeliat banyak Pak ya. Ya betul, apa mungkin nggak ada program cheating day yang nggak ngeganggu 90 harinya supaya ada kolaborasi dan positioningnya dibikin jadi lebih ringan penerimaannya fun gitu loh jadinya karena ini kan butuh disiplin yang tinggi Pak gitu sih itu aja sih Pak Rifan thank you. Oke siap terima kasih Pak Ranza. Ya. Sebagai yang serasa juga ya dari kurus ke gendut sekarang sih saya kurus lagi semoga Pak Ranza juga nanti bisa konsultasi sama saya habis ini. Jadi kalau buat yang pertama kompetitor utama ya kompetitor utama kita siapa? Kalau mau dibilang sebenarnya belum ada. Exactly, karena kita itu bentuknya adalah sebuah package. Rata-rata kalau menurut seobservasi saya ya, ini sangat-sangat subjektif, jadi boleh silakan kalau misalnya teman-teman ada yang bisa kasih input yang jauh lebih objektif juga boleh, karena seobservasi saya, rata-rata itu hanya sebagian dari solusi. Jadi seperti mungkin menjual produknya saja, atau hanya menjual konsultasinya saja, atau misalnya pun menjual produk dan konsultasinya pun, tapi tidak dikostumasi
untuk orangnya. Jadi tidak ngecek dulu apakah orangnya punya keluhan seperti apa, atau misalnya orangnya memang sebenarnya butuhnya apa. Nah, intinya di kita bedanya seperti itu, Pak. Jadi setiap orang pasti berbeda programnya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang ngajak Bapak juga, misalnya ya, atau Bapak Ibu, ternyata dia cuma jualan produk aja dan ngasih resep 1 lembar kertas, nah itu bukan kita, Pak. Gitu. Atau dia bilang, ini semua sama ya, Bapak Ibu sama temennya pas nanya, lu sama nggak? Sama. Lu sama nggak? Sama. Nah, itu bukan kita. Karena setiap orang beda. Gitu. Setiap kita beda. Personalized, Pak. Betul sekali, personalized. Makanya kenapa sistemnya kita harus ngobrol gini, minimal nge-Zoom, minimal ketemuan. Jadi senang lah, makanya networking, Pak. Seru kan? Gitu. Jadi itu yang pertama sih, Pak ya. Kalau misalnya yang kedua, itu tadi pertanyaan, sorry apa ya? Balik lagi. Cheating ya? Ada cheatingnya nggak? Atau gimana biar bisa fun gitu ya? Yes, betul, Pak. Intinya itu ya, Pak ya? Iya. Oke. Jadi sebenarnya di program kita itu, kalau karbo sih boleh makan, Pak. Wajib justru. Nasi boleh makan. Daging, Bapak suka kambing, boleh makan. Gitu. Boleh kok. Mau suka sapi, boleh. Mau suka ayam, boleh. Jadi kita justru tidak melarang Bapak untuk makan, tapi kita menyesuaikan apa yang nanti akan Bapak makan. Tapi sesuainya menurut apa? Menurut komposisi badan. Jadi makanya kenapa setiap orang yang mau konsultasi sama kita, pasti paling pertama itu ditimbang dulu komposisi badannya selalu. Supaya tahu dulu nih, kira-kira seperti apa. Gitu. Hacking gurus pakai cheating boleh, Pak. Siap. Memang ini sudah cheat code-nya, Pak. Udah paling enak banget di sini. Gitu. Nah, tawarin. Iya, bener. Ini chatnya jadi rame ya. Oh ya, kalau dari Ibu Erlina nanya udah nggak ngemil, Pak. Ngemil, Ibu. Iya, harus ngemil ya. Karena di program kita, fokusnya adalah makannya harus kenyang, ngemilnya harus kenyang. Perut harus penuh. Nggak boleh kurang makan. Begitu. Jadi itu bedanya. Jadi pokoknya di kita benar seperti impian setiap orang, makan tapi nggak gendut gitu. Tapi kita kasih tahu caranya. Begitu, Pak Ramza. Semoga menjawab ya, Pak ya. Bagus tuh, Pak, makin tapi nggak gendut boleh jadi campaign tuh, Pak. Siap. Nanti pasti saya cari Pak Ramza lah. Kita sama ini kok. Sosmed aktivis ya sekarang. Siap. Thank you, Pak Rifan. Thank you. Terima kasih Pak Ramza. Terima kasih. Oke, teman-teman semua yang mau bertanya, ini biasanya kalau mau nanya itu perempuan nih, ya, yang mau kurus dengan cepat dan enak dan nggak berat. Nah, ini mungkin bisa nanya nih langsung. Oke, saya buka untuk teman-teman semua yang mau bertanya, teman-teman audiens. Silakan yang mau bertanya kepada Pak Rifan. Atau kalau masih ada punya pertanyaan sama Bu Cuncun, ya, saya juga memberikan slot juga ya. Tapi kita fokus ke Pak dulu, silakan. Nah, ini ada dari Coach Jos. Pak Rifan, apa termasuk ada program jendela makannya? Nah, silakan. Oke, siap. Terima kasih Coach Jos. Kemarin juga kita udah ketemuan ya. Sama-sama pegiat kesehatan, makanya sama-sama glowing kita. Kelihatannya lebih seumur ke saya ya, lebih muda Coach Jos. Nah, jadi kalau misalnya, padahal nggak tahu saya. Padahal Coach Jos baru 27 loh. Oh iya ya, wah saya lebih tua ya, saya 32 soalnya. Ya jadi kalau 17. Benar. Jadi kalau buat menjawab pertanyaan Coach Jos, apakah ada jendela makannya? Di kita nggak pakai jendela sih, terbuka lebar. Yang penting kalau lapar makan aja gitu di kita. Begitu. Jadi intinya perutnya jangan sampai lapar di kita justru. Karena fokusnya adalah di situ nutrisinya yang akan membantu untuk bisa mengurangi si fat dan visceral fat-nya. Begitu. Oke. Oh, anaknya umur 36 berarti ini ya, senior saya, Pak. Ini saya kenal Coach Jos ini dari Coach Josnya masih bujangan. Jadi benar sampai hari ini kayak nggak pernah berubah. Masih bujangan ya, Bu ya? Sampai hari ini. Jangan-jangan Coach Jos ini vampir loh. Nggak beda dari. Saya kira masih bujangan sampai hari ini. Iya, bayangin anaknya udah 36 tahun. Jadi saya kenal Michelle memang dari masih balita. Luar biasa.
Iya, Oke. paling begitu Coach Jos. Semoga membantu. Terima kasih. Ya, terima kasih Coach Jos yang sudah aktif ya untuk membantu teman-teman semua di sini, baik bertanya ataupun diharapkan nanti bisa memberikan insight juga ya. Kemudian ada lagi, siapa yang ingin bertanya? Sekali lagi, saya bisa berikan slot untuk bertanya sama Pak Rifan atau Bu Cuncun. Nah, Bu Evelyn nih kayaknya udah buka-buka mic. Silakan Bu. Enggak, cuma mau ngasih tahu itu Bu Erlina nanya belum dijawab. Oh gitu ya, Bu Erlina nanya. Yang mana tuh ya? Kelewat saya. Oh, kalau nggak makan ayam, nggak makan daging, nggak makan apa bisa ayam. ikut program? Oh, jadi Ibu Erlina makannya Vegetarian. apa? Boleh tahu? Vegetarian ya? Bukan makan Vegetarian. daging kan Bu? Aman ya Bu ya? Ya, bisa. Kan sama telur tapi nggak makan ayam sama daging. Oh, bisa. Bisa banget Bu. Nah, aman. Bisa. Kalau misalnya Ibu Erlina mau nanya-nanya lebih lanjut, boleh. Nanti kita one to one aja. Gitu. Nanti saya bisa bantu konsultasinya. Bisa Bu, di kita memang sangat fleksibel itu. Jadi misalnya Ibu Erlina hanya bisa makan daging tertentu atau protein tertentu pun nanti kita bisa bantu. Begitu. Ya, ini boleh nanti Pak Rifan juga ada di grup dari iCommunity ya. Nanti bisa one-on-one meeting. Business matching. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, berarti kita sudah mau di penghujung dari acara Startup Huddle Jakarta kolaborasi dengan ILC. Nah, saya ingatkan kepada teman-teman semua bahwa program ini terbuka untuk para member dari iCommunity. Dan sayang ya kalau dari teman-teman semua tidak memanfaatkan slot ini, karena slot ini bisa menjadi sebuah slot untuk minimum memperkenalkan bisnis teman-teman, agar beberapa orang ataupun orang-orang yang aktif bisa tahu bahwa oh, Bu Cuncun itu bisnisnya ini, kemudian Pak Rifan bisnisnya ini, walaupun Pak Ranza as a community representative itu bisnisnya seperti ini. Jadi memang ini adalah salah satu model benefit ya menurut saya yang bagus banget dari iCommunity dengan adanya program seperti ini. Dan thank you so much untuk Bro Juanda. Kemudian ini saya mau bertanya kepada community representatif, kira-kira ada pesan apa nggak ya sebagai closing remark gitu ya untuk acara Startup Huddle dengan ILC ini? Mungkin bisa spesifik kepada program Startup Huddle ini, gimana menurut Ransa untuk program Startup Huddle seperti ini? Silakan. Oke, makasih Pak Edi. Ya memang kebetulan saya juga udah sempat mulai dari Amerika ya. Jadi memang saya rasa dari program Startup Huddle ini yang paling dirasakan, dan juga memang ini saya yakin juga teman-teman juga akan merasakan itu gimana kita bisa mempertajam semua aspek bisnisnya ya, dari bisnis model, positioning, karena dengan program ini kita nggak cuma dapat second opinion, tapi third opinion, fourth opinion, bahkan beberapa kali punya potensi untuk dapat insight yang sebetulnya dari calon customer kita, potensi customer kita. Nah dari situ program ini memang bisa ngelatih juga untuk terus mempertajam dan bikin kita tambah yakin sama bisnis kita. Itu sih yang penting ya, kita ngejalanin bisnis itu semua harus yakin sih, karena banyak muncul pertanyaan, kamu apa bedanya dengan yang lain, kelebihan kamu apa, dan lain-lain. Tapi kalau kita sudah tahu dan makin tajam, nah lewat Startup Huddle ini juga itu yang rasanya manfaat yang bisa dirasa ya, dan mudah-mudahan juga teman-teman itu yang juga bisa dirasa. Kalau saya pribadi sih itu sih Pak Edi. Thank you.
Ya, thank you Ransa. Dan untuk Pak Yus, bisa kasih closing remark Pak. Terima kasih. Sebetulnya startup adil itu menurut saya sangat penting ya, jujur sangat penting. Karena kebanyakan startup itu mereka bisa aja kurang latihan, tapi target mereka itu investor, dan investor. Kebanyakan itu. Dulu juga saya sering bertanya ke Pak Edi sebetulnya masalah ini. Tetapi permasalahannya kurang latihan. Maka di sini itu kan kita berlatih sebetulnya. Berlatih, mendapatkan insight, mendapatkan pengalaman lah yang paling penting itu. Harus seperti apa pitching itu, membuat pitch deck itu harus seperti apa. Dan jangan sampai ya startup itu dengan idealisnya sebetulnya. Banyak startup yang idealis itu sangat idealis. Kadang-kadang ketika diberi masukan itu mereka malah membuat apa semacam pagar. Startup gua paling bagus, startup gua paling wah tidak ada pembandingnya, tidak ada ininya, target market kita itu semuanya masuk. Tapi kan nggak seperti itu startup itu. Cara mainnya nggak seperti itu untuk startup. Kemudian untuk teman-teman semua, membangun startup bisnis itu memang tidak mudah. Banyak kendalanya. Tapi bagaimanapun ya harus dilewati. Dan di startup itu kita harus jujur. Di startup itu kita harus apa adanya, jangan dilebih-lebihkan, jangan istilahnya gua paling baik, gua paling wah, tapi belum tervalidasi. Pokoknya perbaiki semua kekurangan, buat tim yang solid. Dan akan ada saatnya sih startup itu kemajuan itu akan ada saatnya. Revenue akan ada saatnya. Mungkin sekarang berat, besok kan nggak ada yang tahu seperti apa. Itu aja. Terima kasih. Oke, thank you Pak Yus. Dan juga saya sekedar mau menggarisbawahi bahwa nama startup Hadel ini bukan tentang startup aja, itu bukan tentang bisnis startup aja. Jadi kalau teman-teman semua di sini terfokus hanya nama dari startup Hadel itu, bahwa oh ini acara untuk para founder startup ya, gitu. Enggak sih. Nah, dari hari ini sudah terlihat ya, ada Bu Cuncun dengan bisnis kopi, mempunyai sebuah ide, dan menurut term yang kita buat di Impactner, saya membuat sebuah pemahaman baru tentang startup. Jadi startup yang kita maksud adalah sebenarnya sebuah bisnis rintisan yang baru dimulai, dan fokusnya adalah growth, yaitu scalable. Nah, jadi bisnis apapun yang Bapak Ibu Saudara sekalian sedang bangun, bisa kok untuk tampil di startup Hadel ini. Mau tradisional, mau teknologi, mau bentuknya seperti konsultan, seperti Pak Rifan tadi, ya. Dan kita open di sini. Jadi yang terpenting adalah belajar untuk create story ya dengan presentasi. Nah, mungkin karena kita ada sedikit waktu, Pak Rifan, dari hasil diskusi kemarin, apa yang Pak Rifan bisa ambil ya, bahwa karena saya lihat presentasinya menjadi punya cerita gitu ya, yang cukup bagus banget nih kalau saya lihat ada story-nya, dan kita kurang lebih 1 jam ya kemarin ya untuk diskusi, betul, Pak. dan saya memberikan insight, saya memberikan guideline kepada Pak Rifan. Nah, silakan Pak, mungkin ada sesuatu yang bisa di-share-kan untuk teman-teman semua. Mungkin bulan depan ada teman-teman dari iCommunity yang jadi berani semakin pede gitu. Silakan Pak. Oh iya, betul. Makasih Pak Edi. Justru saya sebagai konsultan juga perlu dikonsultasikan ya untuk PPT-nya. Ya, akhirnya Bas jadi bisa storytelling juga. Benar-benar dapat insight dari Pak Edi. Thank you banget. Kemarin 1 jam waktunya sangat berharga banget. Dan ya juga buat teman-teman yang ada di community, benar ya, yang namanya we're building a business, ya apapun itu, mau itu startup ataupun traditional business, yang pasti sekarang memang intinya kita harus bisa present. Dan itu yang saya dapat dari Pak Edi, gimana kita bisa buat satu presentasi yang flow-nya itu
it's like a storytelling gitu. Jadi memang benar-benar menceritakan sesuatu tentang poinnya, insight-nya, apa yang mau kamu jual, apa yang mau kamu ceritakan ke orang ini supaya dia langsung dapat value-nya tuh apa. Jadi dia langsung bisa ngerti, oh oke, kita langsung connect gitu. Dan akhirnya apa yang bisa kita kolaborasiin bersama. Nah, poin itunya kan yang kita pengen bawa ke orang yang kita presentasiin, dan memang sangat penting banget untuk bisa membuat presentasi ini. Dan beruntung banget, puji Tuhan saya bisa join juga di community ini yang betul-betul positif ya. Jadi ternyata banyak banget feedback positif yang juga saya dapat. Terima kasih banget untuk kesempatannya, juga buat Pak Edi, juga untuk Pak Yusantio, untuk Pak Ramza juga, untuk Bu Junjun juga, keren banget untuk presentasinya, benar-benar. Dan juga teman-teman yang ada di sini, terima kasih juga semua untuk pertanyaan juga insight-nya. Dan semoga kita bisa grow bareng di sini juga, akhirnya bisa, ya intinya cuan bareng sih. Terima kasih. Cuan bareng ya, itu yang kita suka. Nah, untuk Bu Junjun, saya menarik nih, begitu kita ketemu hari Senin bareng-bareng ya sama acara di Greenfield sana. Nah, begitu saya tawarkan, Bu, mau nggak present gitu ya di Saraf Huddle, itu langsung yes gitu. Nah itu kenapa tuh? Silakan. Karena ya memang saya punya sedikit slogan ya, Pak Edi boleh dibagiin di sini. Kekuatan produksi itu kolaborasi, tapi kekuatan penjualan itu komunitas. Jadi kalau kita punya kesempatan untuk berkolaborasi di komunitas yang luar biasa, itu nggak ada alasan untuk ditolak, Pak. Kalau untuk saya presentasikan harus ya, kita nggak usah takut nanti ide kita dicuri atau apa, kita nggak usah takut sebenarnya, Pak. Jadi kita positive thinking aja, nanti kita akan dikelilingi oleh orang-orang yang juga positive thinking. Ya, saya berapa kali ini ketemu sama Ko Rifan nih. Ini sebenarnya masih muda banget ya Pak Rifannya. Kayaknya saya ini paling senior di sini. Asik juga Rifan ceritanya. Saya juga dulu pernah 105 kilo, Pak. Jadi kalau saya ketemu sama Rifan ngobrol ya connect. Asik, seru. Mantap. Oke. Oke. Terima kasih semua teman-teman yang sudah hadir di acara ini. Thank you untuk Bro Juanda yang sedang menjalankan tugas di Bali untuk provide tempat ini, slot ini. Nah, ini dia muncul. Kalau dipanggil namanya dia muncul. Di Sumon. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman semua. Dan sekali lagi saya encourage teman-teman semua untuk memanfaatkan dengan positif slot yang ada di Startup Huddle kolaborasi dengan ILC. Dan nanti acara seperti ini nggak berhenti sampai di sini. Bagi teman-teman yang sudah pernah present di sini, kalau butuh ditajemin lagi, sampai kita bisa bawa tampil di Amerika, itu sesuatu hal yang kami sebagai yang punya program itu senang banget kalau bisa membantu berdampak lebih luas, karena jarang-jarangnya bisa mendapatkan slot di Amerika. Pas kebetulan memang Startup Huddle ini adalah dari Amerika dan saya dipercayakan untuk bangun Startup Huddle ini di Indonesia. Jadi kalau teman-teman semua yang ada di sini mau menjalankan Startup Huddle di kotanya masing-masing, bisa bicara dengan saya. Dan Startup Huddle ini juga berada di bawah dari Gen Indonesia. Biasanya Pak Ivan ada di sini. Cuman kalau untuk acara yang semua acara diikutin kesian juga. Jadi untuk Pak Ivan selalu support di Amerika dan di beberapa event-event yang cukup lumayan seru gitu ya. Dan biasanya levelnya cukup lumayan tingginya, dan dia biasanya lebih berat lagi. Nah, oke. Jadi acara malam hari ini sudah selesai, dan yuk mungkin kita bisa foto bareng ya. Ini saya mesti
balik ke slide yang rame-rame. Oke, mungkin bisa minta waktu sebentar untuk open kamera, ya. Pasang wajah yang paling ganteng dan paling cantik. Begini juga boleh. Nah, oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Cheese. Kemudian ini ada berapa tempat nih? Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih semua. Saya Edi Wiharja undur diri untuk acara ALC Sarap Adel Jakarta. Sampai bertemu di